Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan hasil analisa terkait uji kompetensi skema digital marketing dan brand yang saya pilih adalah Jiniso. Berikut adalah identitas diri saya. Nama saya Selvia Nabila, berasal dari kampus Universitas Pasundan dengan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Instagram saya @selvianbl dan Instagram brand yang saya pilih adalah @jiniso.id. Quote yang saya miliki adalah "It's never late to learn". Selanjutnya adalah penjelasan tentang Jiniso itu sendiri. Jiniso merupakan sebuah merek atau brand fashion lokal dari Indonesia yang berfokus pada produk denim, terutama jeans wanita. Jiniso didirikan oleh Dian Fiona. Jiniso Active Jeans yang menjadi tagline representasi dari fokus utama produk mereka, yaitu jeans yang dirancang untuk mendukung aktivitas sehari-hari, memberikan kebebasan bergerak atau aktif dan kenyamanan. Dan Young Active Urban Explorer yang merupakan filosofi dari Jiniso, di mana minat konsumen Jiniso utamanya berafiliasi dengan budaya Korea dan K-pop. Berikut adalah link untuk connect with Jiniso. Ada TikTok, website, Tokopedia, Instagram, Shopee, dan Lazada. Kemudian lanjut ke analisis strength atau kekuatan. Yang pertama adalah penguasaan pemasaran digital, di mana Jiniso sangat efektif dalam memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Jiniso aktif melakukan kampanye dengan influencer dan komunitas K-pop sehingga sukses meningkatkan brand awareness. Yang kedua, harga terjangkau dan kualitas baik, di mana Jiniso menawarkan produk dengan harga bersaing berkat produksi mandiri yang menekan biaya, namun tetap menjanjikan kualitas produk yang nyaman dan tahan lama. Yang ketiga ada desain yang trendy, di mana produk Jiniso memiliki desain yang relevan dengan tren global dan lokal, misalnya high waist, baggy, cut bray, dan cargo. Dan Jiniso terus berupaya untuk berinovasi terhadap produk mereka baik dalam model dan bahan. Yang keempat ada keterlibatan konsumen yang kuat, di mana Jiniso menjaga hubungan baik dan melakukan interaksi menarik dengan pengikut di sosial media sehingga menciptakan loyalitas merek yang tinggi untuk target pasar utama mereka, yakni generasi muda. Dan yang kelima adalah inklusivitas dan body positivity, di mana Jiniso menawarkan berbagai ukuran hingga big size dan mengusung kampanye body positivity, membuat produk Jiniso dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan merasa terwakili. Kemudian ada analisis weaknesses. Yang pertama, dominasi produk wanita atau denim. Meskipun sudah mulai merambah produk lain seperti kaos dan jaket, namun fokus dan dominasi utama masih pada jeans wanita, yang dimana hal ini membatasi potensi pasar pria atau kategori pakaian non-denim. Yang kedua, potensi isu kontrol kualitas massal. Dengan volume produksi yang sangat tinggi, mempertahankan konsistensi kualitas untuk setiap batch produksi bisa menjadi tantangan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah ketergantungan pada diskon, di mana strategi diskon reguler yang intensif di marketplace mungkin beresiko merusak profitabilitas jangka panjang jika tidak dikelola dengan hati-hati. Lanjut ke analisis opportunity. Yang pertama ada pertumbuhan pasar casual wear, di mana meningkatnya penerimaan busana kasual dan denim secara global dan di Indonesia, sehingga membuka pasar yang lebih besar. Yang kedua, ekspansi kategori produk. Peluang memperluas koleksi secara signifikan ke pakaian pria, pakaian anak, atau jenis pakaian non-denim lainnya, misalnya outerwear dan atasan untuk meningkatkan penjualan dan jangkauan. Yang ketiga, kolaborasi internasional. Melanjutkan dan meningkatkan kolaborasi dengan public figure atau artis internasional seperti artis K-pop untuk mengangkat brand image menjadi merek dengan kualitas global. Dan yang keempat adalah inovasi bahan ramah lingkungan. Meningkatkan inovasi pada bahan yang lebih ramah lingkungan sesuai tren yang disebutkan dapat menarik segmen konsumen yang lebih sadar terhadap lingkungan. Kemudian ada analisis threats. Yang pertama, persaingan yang sangat ketat. Industri fashion sangat kompetitif dengan banyaknya brand lokal dan internasional yang terus bersaing serta brand switching cost yang rendah bagi konsumen. Yang kedua, perubahan tren mode yang cepat, di mana selera konsumen yang cepat berubah memaksa merek harus selalu up to date dalam desain, berpotensi menyebabkan masalah inventaris jika tidak dikelola dengan baik. Dan yang ketiga adalah isu hak kekayaan intelektual, di mana resiko produk tiruan yang mungkin muncul akibat popularitas merek, terutama di marketplace yang luas. Selanjutnya ada analisa marketing mix 4P. Yang pertama, produk, model, dan desain yang sangat fokus pada tren fashion terkini, terutama yang populer di kalangan Gen Z. Kemudian kualitasnya menawarkan kualitas yang baik dan nyaman dipakai, sebanding dengan merek harga menengah. Kemudian ada inklusivitas, di mana menawarkan berbagai ukuran termasuk big size dan berbagai pilihan warna yang relevan. Yang kedua, place,
Dominasinya adalah online, di mana mengandalkan distribusi yang sangat kuat di platform e-commerce. Kemudian juga saluran resminya memiliki toko resmi atau official store di marketplace untuk membangun kepercayaan dan keaslian. Lalu juga ada keterbatasan offline, di mana kehadiran retail fisik relatif terbatas dibandingkan dominasi online mereka atau Jiniso ini. Kemudian ada price analisa. Yang pertamanya tuh strategi harga kompetitif, di mana menetapkan harga yang sangat terjangkau berada di segmen value for money atau mass market. Kemudian ada diskon dan promosi, yang dimana sangat agresif dalam memberikan diskon dan flash sale yang intensif, terutama di platform e-commerce. Yang keempat ada promotion. Analisa yang pertama itu pemasaran digital dan media sosialnya. Mereka menggunakan konten yang menarik, up to date, dan berfokus pada visual di Instagram dan TikTok. Analisa yang kedua, pemanfaatan influencer, di mana mereka melakukan kolaborasi masif dengan influencer, selebriti, dan komunitas dance cover K-pop untuk menjangkau jutaan pengguna. Dan analisa yang ketiga itu konten edukasi atau interaksi. Mereka sering membagikan konten interaktif tentang cara styling jeans, review produk, dan kampanye body positivity. Lalu ada analisa segmentation, targeting, dan positioning. Untuk analisa segmentation, yang pertama secara demografis, usia itu Gen Z, usia 16-28 tahun dan milenial muda. Untuk jenis kelamin utamanya perempuan, namun juga mulai merambah ke pasar pria. Status ekonominya tuh menengah ke bawah hingga menengah, dengan fokus pada daya beli yang sensitif harga. Kemudian secara geografis, konsumen di seluruh Indonesia, terutama kota-kota besar dan wilayah dengan penetrasi e-commerce yang tinggi. Secara psikografis, yaitu konsumen yang sadar tren atau trendy, menghargai value for money, aktif di sosial media, dan mencari produk yang mendukung body positivity dan inklusivitas. Kemudian secara perilaku, konsumen yang loyal terhadap marketplace, sering berburu diskon, mencari kemudahan berbelanja online, dan responsif terhadap promosi influencer atau kolaborasi. Kemudian targeting, target utamanya itu adalah remaja dan perempuan muda yang tinggal di perkotaan dan aktif di platform digital. Dan ada fokus kebutuhan, itu konsumen yang ingin memiliki model jeans terbaru tanpa harus mengeluarkan biaya besar, serta mencari kenyamanan dan kesesuaian ukuran. Kemudian saluran utamanya itu adalah pembeli yang utamanya berbelanja melalui platform e-commerce. Kemudian untuk positioning, Jiniso adalah jeans trendy paling affordable dengan kualitas terbaik di kelasnya, di mana menekankan bahwa konsumen tidak perlu mengorbankan gaya terbaru atau kualitas hanya karena harga yang terjangkau. Kemudian ada merek jeans untuk semua ukuran, di mana mendukung body positivity. Kemudian yang ketiga adalah raja e-commerce jeans dengan penawaran terbaik. Selanjutnya ada langkah strategi dalam digital marketing brand Jiniso. Yang pertama itu adalah penguatan commerce TikTok atau TikTok Shop Dominance, yang dimana fokusnya itu adalah memanfaatkan sepenuhnya potensi in-app shopping di TikTok dengan tujuan mempertahankan posisi sebagai raja penjualan jeans di TikTok Shop dan e-commerce. Yang kedua, influencer dan community marketing berkelanjutan, fokusnya mempertahankan dan memperluas jaringan micro-influencer dan komunitas. Tujuannya menciptakan word of mouth organik dan otentik di segmen pasar muda. Ketiga, ada email marketing untuk loyalitas atau CRM, fokusnya mengubah pembeli sekali beli menjadi pelanggan setia. Tujuannya meningkatkan customer lifetime value dan mengurangi ketergantungan pada diskon marketplace. Dan yang terakhir adalah konten educational dan user-generated content, fokusnya menghasilkan konten yang informatif dan mendorong partisipasi pengguna. Tujuannya membuat merek terasa relevan, praktis, dan meningkatkan engagement tanpa biaya produksi yang tinggi. Kemudian ada analisis konten Jiniso agar mereka FYP di TikTok. Yang pertama itu mereka mengikuti dan memanfaatkan tren audio cepat. Jiniso itu selalu memakai music, sound, atau voice over yang sedang viral di TikTok. Terus yang kedua adalah menawarkan nilai produk dan styling yang jelas. Konten mereka itu sangat visual dan langsung menunjukkan manfaat produk. Yang ketiga, Jiniso itu membuat video yang durasinya singkat dan memiliki hook yang kuat. Konten Jiniso itu cenderung berdurasi sangat pendek, bahkan di bawah 15 detik, tapi punya hook yang sangat menarik. Kemudian yang keempat itu adalah konten yang relatable dan body positive. Mereka membuat konten yang menunjukkan bahwa produk mereka ini cocok untuk berbagai bentuk tubuh dan ukuran menggunakan model yang beragam. Kemudian profil KOL yang cocok untuk Jiniso, yang pertama itu adalah KOL fashion review atau haul. Kenapa? Karena efektif untuk demonstrasi fitting dan kualitas secara detail, di mana dapat meyakinkan calon pembeli dengan bukti nyata. Contohnya itu seperti @nazwa_adinda_02 dan KOL yang lainnya. Yang kedua itu adalah KOL styling atau TD, yang dimana mereka dapat mengaitkan jeans Jiniso dengan tren fashion terkini, menunjukkan bagaimana produk tersebut dapat meningkatkan gaya dan menginspirasi ide pembelian. Yang ketiga adalah KOL body positive atau size inclusivity,
di mana tokoh publik yang secara terbuka membahas penerimaan diri dan menampilkan pakaian untuk berbagai ukuran tubuh. Audiens persona yang saya terapkan ini, nama personanya adalah Lea, aka si Trend Hunter, berusia 19 tahun dengan status mahasiswa dan berdomisili di kota Bandung. Lea ini ingin selalu tampil stylish dan mengikuti tren fashion terbaru yang viral di sosial media, namun memiliki anggaran terbatas atau tidak mampu membeli brand global mahal. Dia sangat aktif di e-commerce dan marketplace. Dia suka membandingkan harga dan mencari flash sale terbaik dan sering membeli setelah melihat review dari micro-influencer. Berdasarkan hasil analisa kalau data dengan grafik yang sudah ditunjukkan ini menunjukkan bahwa total pendapatan itu sebesar 18,41 miliar yang menunjukkan volume penjualan yang sangat besar dan dominasi pasar di platform tersebut. Kemudian berdasarkan data yang didapat dari kalau data ini menunjukkan bahwa total penjualan unit sebanyak 107,47 ribu unit dengan rata-rata 3.500 unit terjual per hari. Ini menunjukkan permintaan pasar yang sangat kuat dan kapasitas produksi atau pengiriman yang masif. Kemudian harga jual rata-rata sebesar 171,34 ribu, yang dimana angka ini merupakan angka yang sangat strategis, di mana menegaskan positioning Jiniso di segmen harga yang terjangkau, tetapi cukup tinggi untuk menunjukkan bahwa mereka bukan brand yang paling murah. Data ini juga menunjukkan bahwa afiliator aktif dari Jiniso itu sebanyak 6,39 ribu afiliator, yang dimana jumlah afiliator ini sangat besar dan merupakan indikator kunci keberhasilan strategi word of mouth dan influencer marketing mereka. Kemudian ada community event yang dilakukan oleh Jiniso. Itu adalah content driven community, di mana Jiniso ini mendirikan Jiniso Entertainment yang merupakan saluran YouTube dan konten media sosial yang menghadirkan konten hiburan anak muda seperti vlog, games seperti games kayak This or That, dan juga kolaborasi dengan artis atau selebgram populer misalnya seperti Fuji dan Fadil Jaidi. Lalu untuk layanan newsletter Jiniso ini, pada website Jiniso tidak terlihat kotak daftar newsletter, namun Jiniso secara efektif menjalankan email marketing atau CRM, Customer Relationship Management, melalui sistem reward mereka. Dengan mendaftar akun di situs mereka, konsumen akan menjadi bagian dari daftar kontak yang kemungkinan besar akan menerima email promosi dan update penting lainnya. Kemudian ada fungsi dari beberapa situs. Yang pertama itu adalah Trend Google yang berfungsi untuk mengidentifikasi tren pasar, minat konsumen, dan membandingkan popularitas brand atau topik. Yang kedua adalah analisa.io yang berfungsi untuk menganalisis performa profil, melacak kinerja hashtag, dan mengukur metrik serta keaslian influencer. Ketiga ada blogger.com, berfungsi sebagai sistem manajemen konten untuk publikasi artikel, cerita, atau konten pemasaran digital dan membangun kehadiran online. Yang keempat ada nailpel.com, berfungsi untuk mencari ide kata kunci, menganalisis kompetitor, mengaudit performa SEO situs web, dan melacak peringkat situs di mesin pencari. Yang kelima adalah Small C Tools atau Plagiarism Checkers, di mana alat ini untuk memeriksa orisinalitas konten teks, memastikan konten bebas dari plagiarisme sebelum dipublikasikan. Yang keenam ada business.google.com, berfungsi untuk mengelola informasi bisnis lokal di Google Search dan Google Maps. Dan yang terakhir adalah socialblade.com yang merupakan alat analisis statistik dan pelacakan pertumbuhan untuk berbagai platform media sosial, berfungsi untuk memantau peringkat, perkiraan pendapatan, dan proyeksi pertumbuhan akun media sosial secara publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Universitas Pasundan, PT Klorin, dan BNSP yang sudah memfasilitasi uji kompetensi skema digital marketing yang saya lakukan.